Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Riau Kepulauan akan menye- akan menyelesaikan salah satu mata kuliah kami, yaitu pengendalian dan penjamin mutu. Kami dari kelompok 4 yang beratasnamakan saya sendiri Soleman Harahap dan Jeremia Kristanto, Muhammad Fajar Sidik, Julian Syah, dan Yoga Diansyah Putra. Baik, kami di sini akan mempresentasikan materi kami yang berjudul yang mengenai analisis VMA proses penggorengan telur yang akan dijelaskan oleh rekan saya Julian Syah. Kepada Julian Syah saya persilakan. Oke, terima kasih kesempatannya. Jadi di sini kita akan menjelaskan analisis FMEA dalam proses penggorengan telur. Yang pertama itu di sini ada POC, ini Voice of Customer. Jadi keinginan dari pelanggan. Keinginan pelanggan itu apa aja ini? Ada tiga. Yang pertama yaitu telur digoreng dengan kuning tepat berada di tengah ya. Kemudian yang kedua itu hasil goreng tidak gosong ataupun kecoklatan. Kemudian eh, selanjutnya itu telurnya itu gurih, tidak asin maupun hambar. Jadi dari sini ada penjelasan prosesnya. Proses dalam penggorengan telur melibatkan beberapa langkah utama sebagai berikut. Yang pertama yaitu kita ambil dulu telurnya, kemudian selanjutnya meletakkan wajan di atas kompor, kemudian menuangkan minyak ke dalam wajan, kemudian memecahkan telur ke dalam wajan, kemudian menggoreng telur hingga tingkat kematangan yang diinginkan. Setelahnya kita mengecek kematangan telur, selanjutnya menambahkan garam dan merica, dan terakhir yaitu menyajikan telur di piring. Jadi urutan dari 1 sampai 8 ini dapat kita lihat dari proses chart yang ada di sebelah kanan ya. Itu mulai dari start, kemudian put frying pan on the stove, itu meletakkan pan di atas kompornya, kemudian ada penuang minyak, kemudian sampai frying the egg. Ini di situ di selanjutnya itu ya kita ada lihat di situ how's the egg uh, done gitu, hasil telurnya gimana gitu. Kalau hasil telurnya kurang matang apa kurang bagus, jadi akan digoreng ulang. Kalau udah oke, itu nanti kita selanjutnya yaitu put salt and pepper on the egg, itu menambahkan bumbu-bumbu ya seperti garam dan pepper tadi. Selanjutnya yang terakhir yaitu penyajian, meletakkan telur di atas piring. Oke, selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ini yaitu analisis FMMA, yaitu Power Mode and Effect Analysis. Jadi di sini kita uh, mengecek kemungkinan terjadinya kegagalan dalam proses pembuatan telur goreng ini, ya. Ya, jadi ada beberapa indikasi yang menyebabkan telur itu gagal. Di sini ada yang pertama, misalnya dalam proses pengambilan telur, potensi kegagalannya apa? Yaitu terjatuh saat mengambil telur. Tuh, potential effect of failure. Potensialnya itu apa? Jadi cangkangnya pecah gitu. Jadi telurnya jadinya kotor. Severity itu keseringannya. Keseringannya telur jatuh itu di sini skalanya yaitu nilainya 3 ya. Kecil aja. Jadi potensial cause of failure-nya, potensi dari terjadinya kegagalan ini disebabkan oleh apa gitu. Di sini terdapat tangan licin atau wadah tidak stabil. Selanjutnya occurrence. Occurrence-nya itu di sini poinnya skalanya 5. Kemudian current design control test. Ini uh, proses pengambilannya itu yaitu pengambilannya manual. Kemudian pendeteksiannya gimana? Berapa gitu besarnya? Ini ada 5. Recommended action. Jadi rekomendasi pengambilan itu seperti apa gitu biar tidak terjadi kegagalan ini. Itu di sini dikasih sarannya ambil 1 sampai 2 butir saja. Pastikan tangan tidak dalam keadaan licin. Kemudian ada potensi
kegagalan selanjutnya yaitu ya ini dalam proses penaruhan wajan di atas kompor. Jadi potensi kegagalannya itu apa gitu. Jadi kegagalannya itu wajan tidak stabil atau miring. Jadi eh, gagal kan, kalau miring kan nggak bisa goreng jadinya. Jadi eh, efeknya apa? Jadi minyaknya tumpah, eh, bahaya terbakar. Jadi kurang sepi juga untuk si penggorengnya. Kemungkinan terjadinya itu keseringan itu di sini 8 skalanya. Nah, apa penyebabnya? Yaitu kompor tadi tidak rata. Okurensinya itu 3. Current design control test ini cara menghindarnya itu apa? Itu cek stabilan kompor ya. Pastikan dulu kompornya stabil. Terdeteksinya gampang terdeteksinya karena sini skalanya 3. Recommended actionnya itu gunakan tatakan datar dan cek posisi wajan sudah benar atau belum sebelum kita mulai menggoreng. Nah, sini ada untuk proses selanjutnya itu dalam penuangan minyak. Ya. Ada potensi kegagalan dalam penuangan minyak. Itu di sini minyak terlalu sedikit atau terlalu banyak. Jadi kegagalannya itu minyaknya sedikit atau terlalu banyak. Apa itu efeknya? Efeknya nanti telurnya gosong atau terlalu berminyak. Kemungkinan terseringnya terjadinya itu adalah 6. Potensial cause ini penyebabnya itu perkiraan tidak akurat. Jadi penuangannya itu tidak ada pengukuran. Okurensinya 5, kemudian current design controlsnya itu cara mudah untuk mengukurnya ya. Di sini gunakan sendok ukur. Pendeteksinya tidak terlalu sulit. Di sini ada 4, yaitu tentukan takaran minyak ideal. Di sini harus kita standarkan ya menggunakan takaran minyaknya menggunakan apa. Jadi di sini tadi kita membuat caranya itu menggunakan sendok ukur. Untuk proses selanjutnya yaitu pemecahan telur. Dalam proses pemecahan telur, di sini potensial kegagalannya yaitu dalam proses pemecahan telur ini cangkang masuk ke dalam kuning telur. Cangkang masuk ke dalam telur ya, dalam proses penggorengan atau kuning telurnya pecah. Jadi tidak bulat sempurna nanti kuningnya. Jadi efeknya apa? Tampilannya jelek, rasanya terganggu karena ada cangkang telurnya. Kemudian severity-nya 5. Potensial cause, potensinya itu penyebabnya itu adalah kurang hati-hati dalam proses pemecahan telur. Akurensinya 4. Special current design controls, cara kontrolnya itu seperti apa gitu. Menggunakan di sini kita cek sebelum digoreng. Bukan, lihat warna putih dan kuning telur. Jadi dalam proses pemecahannya itu diperhatikan lagi gitu, apakah ada cangkangnya, dan hati-hati ya jangan sampai kuningnya juga pecah. Di sini pendeteksiannya cukup gampang, yaitu dengan 4 skalanya. Kemudian recommended action. Ini recommendation-nya itu pecahkan di mangkuk dahulu sebelum masuk ke pan-nya. Oke, ini kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu dalam proses penggorengan telur. Potensial kegagalannya yaitu terlalu matang atau masih mentah, yaitu belum matang. Ini efeknya apa gitu? Tekstur tidak sesuai. Severity-nya sering, ini kemungkinan sering yaitu 7. Potential cause, penyebabnya itu pengaturan panas tidak tepat. Jadi karena api kompornya kurang panas atau terlalu panas. Okurensinya 6. Kemudian cara ngontrolnya gimana? Lihat lihat warna putih dan kuning telur. Oh,
Jadi perhatikan dari putih dan kuning telur itu apakah sudah matang atau belum, gitu. Kemudian cara pendeteksinya gampang, ini dengan skala 4. Ini rekomendasi action-nya untuk menanggulangi terlalu matang atau belum matang ini, gunakan timer dan kontrol suhu. Jadi menggunakan kompor yang ada kontrol suhunya akan lebih baik lagi. Oke, ke proses selanjutnya yaitu penambahan garam dan merica. Potensial kegagalannya yaitu terlalu asin atau tidak ada rasa atau hambar. Potensial efeknya itu karena eh, efek yang terjadi itu rasanya tidak enak, severity-nya 4, takaran tidak konsisten. Ini adalah potensi yang menyebabkan si telur tadi hambar atau terlalu asin, itu karena takaran tidak konsisten. Ukurannya 4, current design controls, yaitu kita cicipi rasa sedikit, colek sedikit ya. Kemudian detection-nya itu 3, gunakan takaran sendok untuk menambahkan garamnya ya, biar rasanya konsisten. Oke, selanjutnya yaitu dalam proses mengecek kematangan. Ini failure potensialnya itu adalah salah menilai tingkat kematangan. Jadi eh, tidak tahu ini matangnya udah pas apa belum. Efeknya apa? Itu hasil tidak sesuai keinginan. Severity-nya di sini 5, potential penyebabnya itu tidak tahu standar kematangan. Perlu di training karyawan. Occurrence-nya 5, controls-nya itu seperti apa? Itu pengamatan visual, eh, pendeteksinya itu 5 skalanya, kemudian recommendation action-nya itu tentukan standar kematangan yang jelas, biar si telurnya ini kematangannya konsisten gitu ya. Jadi dibuatlah standarnya. Oke, dalam proses yang selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu dalam penyajian di piring. Apa potensi kegagalan di dalam proses ini yaitu telur rusak saat dipindahkan. Efeknya apa? Penampilannya jadi jelek. Severity-nya kemungkinannya kecil ya 3. Potential cause. Ini penyebabnya itu tidak hati-hati. Occurrence-nya 3. Cara kontrolnya gimana? Yaitu perhatikan cara pengambilan telur. Ya. Detection-nya kecil juga yaitu 3. Ini kemudian recommendation action-nya itu gunakan spatula lebar. Nah, jadi ini adalah beberapa potensial failure dalam penguraian telur dan bagaimana recommended-nya yang telah diberikan ya. Oke, selanjutnya Bang, akan saya jelaskan selanjutnya yaitu dalam proses pembuatan nasi goreng ya. Ini nasi FME-nya proses pembuatan nasi goreng yaitu keinginan dari customer-nya itu rasanya harus gurih dan tidak terlalu asin, nasinya jangan lembek atau keras, porsinya pas untuk satu orang, tampilan nasi goreng harus menarik, minyak jangan terlalu banyak, harga harus padan dengan rasa. Penjelasannya ini proses pembuatan nasi goreng melibatkan beberapa langkah utama sebagai berikut. Prosesnya yaitu persiapan bahan baku, kemudian selanjutnya panaskan wajan dan minyak, masukkan nasi dan telur, tambahkan bumbu, aduk sampai merata, kemudian pengecekan rasa. Selanjutnya yang terakhir yaitu penyajian nasi goreng. Nah, sama di sini juga kita akan jelaskan FMEA-nya ya. FMEA yaitu potensi kegagalan dalam pembuatan nasi goreng. Ya, dari beberapa proses tadi, di sini ada proses penyimpanan bahan, yaitu nasi atau telur. Bisa terjadi kegagalan. Kegagalannya itu apa? Kontaminasi mikroba. Efeknya apa? Yaitu penyimpanan suhu tidak sesuai. Nah, efeknya itu, penyebabnya itu penyimpanan tak sesuai. Jadi suhunya tidak sesuai dan tempatnya mungkin terbuka gitu ya. Kemungkinan seringnya terjadi yaitu skalanya 9. Potential cause, efeknya
penyimpanan Nah, ini penyebabnya ya, penyimpanan pada suhu tidak sesuai. Okurensinya 5, current design control testnya itu pengecekan bahan. Ya, jadi harus dicek dulu bahannya sebelum melakukan buat nasi goreng. Detectionnya itu 4, recommendation actionnya itu terapkan SOP dalam penyimpanan eh, bahannya. Oke, proses selanjutnya yaitu proses masak nasi. Gitu. Di sini potensialnya itu apa gitu? Potensialnya itu nasinya kurang matang atau keras atau mungkin eh, terlalu lembek ya. Jadi efeknya apa? Itu penurunan kepuasan pelanggan. Severity-nya itu kemungkinannya ada 6. Eh, apa? Penyebab dari kegagalan yaitu nasi dimasak dengan rasio air yang tidak tepat, terlalu banyak atau terlalu sedikit. Okurensinya 4. Current design control ini cara mengontrolnya seperti apa gitu? Pemeriksaan visual volume air. Jadi cek dulu airnya sebelum masak nasi. Textnya 3. Recommendation actionnya itu membuat standarisasi rasio air dan beras ya, menggunakan alat ukur. Jadi dibuatkan standarnya, boleh buat SOP-nya. Kemudian dalam proses selanjutnya itu dalam proses penggorengan nasi. Potensi kegagalannya apa? Yaitu nasi gosong atau terbakar. Gosong lah ya. Efeknya apa? Rasa pahit, tidak layak jual. Severity-nya 5. Penyebabnya apa? Yaitu suhu wajan terlalu tinggi. Dalam masaknya apinya terlalu besar ya, jadi nasinya gosong. Occurrence-nya 3. Current design control-nya itu pengawasan saat dalam proses penggorengan. Detection-nya 3. Rekomendasinya apa? Ini, tukang masak yang berpengalaman. Jadi gunakanlah tukang masak yang berpengalaman biar tidak gosong. Dalam proses selanjutnya yaitu dalam penambahan bumbu. Jadi efeknya apa kalau dalam penambahan bumbu ini? Rasa tidak konsisten, yaitu bisa asin atau hambar, tidak ada rasa sama sekali. Eh, Efeknya apa? Kepuasan konsumen menurun ya, karena inkonsistensi dari kualitas dari si nasi gorengnya. Severity-nya itu 3. Kemudian eh, apa yang menyebabkan itu ya? Penyebabnya itu takaran tidak baku, pengukuran manual tanpa standar. Jadi dalam proses penambahan bumbu itu tidak ada standarnya. Okurensi 3, eh, current design itu eh, prosesnya saat ini yaitu uji rasa acak. Uji rasanya acak. Detectionnya 4. Recommendation-nya itu tetapkan resep baku dan takaran gunakan alat ukur. eh, Nah, jadi dibuatkanlah eh, standarisasi ya dalam penambahan si bumbu. Oke, selanjutnya yaitu dalam proses penggunaan minyak. Di sini potensial failure-nya yaitu makanan jadi terlalu berminyak. Efeknya apa? Tekstur tidak menyenangkan dan ya menurunnya lah. Menurun kesenangannya dari si konsumen. Severity-nya itu 4. Penyebabnya yaitu penggunaan minyak berlebih atau teknik penggorengan yang salah. Okurensi 4. Nah, current design atau proses saat ini yaitu cuman oleh pengawasan visual. Cara deteksinya 3. Recommended action yaitu standarisasikan takaran minyak agar tidak terlalu banyak minyak. Buatkan standarisasinya. Kemudian dalam proses terakhir yaitu proses penyajian nasi goreng. Potensial failure-nya yaitu porsi tidak konsisten, terlalu banyak atau kurang.
Efeknya apa? Yaitu tidak kepuasan pelanggan. Severity-nya 3. Nah, kemudian yaitu penyebabnya yaitu sama, ini tidak ada takaran ukur porsi. Occurrence-nya 4, current condition-nya yaitu hanya menggunakan pengawasan aja. Detection-nya 5. Recommendation-nya itu terapkan takaran ukur porsi. Jadi distandarkan juga ya ini takaran untuk porsinya sesuai untuk satu orang. Oke. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Silakan, Bang Jeremy. Oke, selanjutnya saya jelaskan untuk kesimpulan yang telah dijelaskan oleh saudara Juliansyah. Kesimpulannya adalah berdasarkan penerapan metode VMA pada proses pembuatan telur ceplok. Setiap tahap memiliki potensi kegagalan yang dapat mengaruhi kualitas hasil akhir. Dari hasil penilaian nilai severity-nya, occurrence, dan detection-nya, tahap menggoreng telur memiliki nilai RPM tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan suhu, waktu penggorengan, dan kebersihan alat menjadi faktor paling penting untuk dikendalikan. Tahapan lain seperti pengambilan telur dan penyiapan bahan memiliki risiko sedang sehingga rendah, namun tetap perlu diawasi secara keseluruhan. Penerapan VMA membantu mengidentifikasi sumber risiko dan menjadi dasar perbaikan mutu telur Depok. Jadi kesimpulan berdasarkan hasil analisis VMA pada pembuatan nasi goreng dapat disimpulkan bahwa potensi risiko terbesar adalah pada penyimpanan bahan baku dengan nilai RPM tertinggi yaitu 180, disebabkan oleh penyimpanan pada suhu yang tidak sesuai dengan dan potensi kontaminasi mikroba. Tahapan lain seperti proses pemasakan nasi, RPM-nya 72, dan penggorengan RPM-nya 45, memiliki risiko sedang. Sedangkan tahapan penambahan bumbu, penggunaan minyak, dan penyajian menunjukkan risiko relatif rendah. Secara keseluruhan diperlukan penerapan SOP penyimpanan yang ketat, standarisasi proses, serta pelatihan karyawan untuk meminimalkan potensi kegagalan dan menjaga kualitas nasi goreng. Itu aja presentasi dari kami kelompok 4. Untuk selebih dan kurangnya akan kami jelaskan di pertemuan selanjutnya. Sekian dari kami, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.